kasih Pak Ketua waktu diberikan kepada kami, Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sedikit saya menarik satu memori ya, karena saya dipanggil ke sini dalam kondisi purna bakti. Ya, sudah 13 tahun saya pensiun. Saya diminta untuk memberikan penjelasan. Untuk Bapak-Bapak ketahui semua, terutama dari kejaksaan BPN yang ada di sini, proses pembangunan jalan alternatif dulu istilahnya ya, atau jalan lingkar sekarang disebutnya, itu adalah pada waktu bupatinya Pak Marno. Inisiatifnya ya 2003-2004 sampai itu pada dilanjutkan pada Dadang Mutar 95 ya. Pada Dadang Mutar itu bupati sampai dengan ada pun proses pembebasan pada waktu itu didasarkan kepada komitmen dari kementerian bahwa kita mengajukan proposal untuk mendapatkan satu kesempatan membangun sarana jalan lingkar utara Karawang ya, lingkar utara istilahnya. Di situ terjadi ada suatu komitmen antara kementerian dengan kami pihak Pemda. Waktu saya di Bapeda Pak, ya posisinya di Bapeda 94 sampai dengan 99. Saya tahu persis itu. Hingga terjadi semacam satu kesepakatan. Pihak kementerian menyanggupi pembangunan visi konstruksi, tapi dengan catatan bahwa Pemda menyediakan lahan. Ya, oke. Tahap pertama, rencana yang diajukan oleh Pemda itu 7 km dari lampu merah Tanjung Pura, mipir-mipir Kepuh, ujungnya di Warung Bambu Mulia ya, yang mau masuk ke Mulia tuh pintu kereta api itu ada Mulia di situ kan, ujungnya situ. Karena ada perubahan untuk menghindari adanya suatu penyimpangan aspek tata ruang ya, hingga ada sawah dikorbankan, maka terjadi panjangnya kurang lebih 11 km ya. 11 km ya Pak, tidak salah. 11 km. Itu kesepakatan disetujui antara pemerintah daerah ya dengan pihak kementerian. Maka terjadilah di situ ada upaya pemerintah daerah membebaskan lahan sejak mulai tahun 2004 kalau tidak salah. 1994 yang dikatakan pemungkin periode pertama. Itu sesi pertama. Ya, itu berjalan termasuk tanah yang ada di lokasi yang ini. Itu pada fase pertama. Ya. Pada fase kedua, itu sejak 97 menjelang pembangunan fisik, saya sendiri yang waktu itu ikut bukan panitia 9 dari Bapeda mengusahakan anggaran. Karena ada kekurangan anggaran untuk pembebasan tadi di belakang Polres, ya paling. Di belakang Polres kurang lebih waktu itu saya mendapatkan anggaran dari provinsi bantuan 2,5 miliar. Bereslah itu barang. Badan pembebasan untuk badan jalan selesai. 2007 itu dibangunlah DED. Di dalam DED itu ada semacam suatu katakan garis garis badan jalan. Ya. Sudah ditetapkan sebagai bahan alokasi jalan yang akan dibangun. Ya. Dari situ ada semacam blok ya. Kalau waktu itu terjadi adanya pemetaan untuk badan jalan ada komplain, berarti ini ada masalah. Kenyataan waktu itu tidak ada masalah. 2007 ya, 2007. Maka terjadilah pembangunan berjalan ya oleh kementerian dan selesai tahun 2009. Diresmikan menjelang ulang tahun Kabupaten Karawang. Ingat saya uji coba 1 bulan. Bali dari kepolisian mendukung uji coba menggunakan jalan sebelum itu diresmikan 1 bulan Agustus menjelang peresmian 14 September ulang tahun Karawang itu ada uji coba penggunaan jalan baru. Maka ditentukan bahwa semua angkutan yang kapasitasnya berat ya baik itu kontainer, trailer apa segala macam tidak lagi masuk ke kota
termasuk bersangkutan. Nah, terjadilah itu. Maka diresmikanlah tahun 2009 jalan itu secara masif ya, sudah bisa digunakan sesuai dengan prosedur. Saya tahun 2022 kedatangan seorang yang namanya Kahfi. Maaf ya Pak, dari PP, Pak Kahfi minta bantuan saya. Pak, kan bilangnya ada terus ke saya, padahal saya udah bantu. Pak, tolong ini ada tanah yang belum terbayar. Bagaimana caranya ini bisa diganti oleh Pemda? Kata saya, sepanjang tahu kami, Pemda sudah menyerahkan sepenuhnya kepada PUPR untuk jalan trekking jalan itu ya. Udah masih. Itu 2022 ya, tapi datang ke saya. Saya mencoba komunikasikan dengan PUPR provinsi dan saya dapat input untuk komunikasi dengan orang PUPR pusat. Ya, saya menanyakan apakah di sana ada bidang data. Ternyata kata provinsi tidak ada data penyerahan aset dari Pemda Karawang kepada provinsi. Itu pun adalah ke kementerian karena status jalan nasional. Ya, oke. Nah, sampai sekarang saya putus karena saya tidak bisa datang ke Jakarta. Mohon maaf, kondisi saya tidak fit badan, habis stroke dan habis operasi jantung. Saya tidak melanjutkan memberikan bantuan kepada kami. Maksudnya bukan membantuan profesional, tapi membantuan meluruskan. Ya, saya putus. Ternyata muncul sekarang suatu kata gugatan pengaduan dari KAPI, Ibu Iman gitu, tidak KAPI ya, Ibu Iman itu tidak KAPI, dan melalui LBH Pemuda Pancasila. Oke, saya berpikir rasional, ya, baik itu logika hukum maupun pikiran sehat. Jalan sudah dibangun dan diresmikan tahun 2009. Berjalan berapa tahun? Sampai dengan 2015 saya katakan. Kurang lebih 6 tahun. Tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Tidak ada konflik. Dan itu terus terang saja. Setelah saya tanya, itu Tikno itu mendapatkan lahan itu dari Tikno. KAPI mendapatkan lahan dari Tikno. Nah, saya telusuri, Tikno dari mana? Ternyata dari Pak Teddy ya, Supani ya, Pak Supani Teddy itu yang punya Hasil Fajar. Saya kenal baik dengan Pak Teddy. Dia almarhum 2010. Saya masih punya kenangan baik dengan dia karena dia orang yang baik, mau membantu. Nah, ini logika hukum saya, pikir akal sehat saya. Kenapa itu sudah berjalan sekian tahun jalan tidak ada komplain, tiba-tiba 2015 ada transaksi BPN ya, ada transaksi 2014 ya 2014 ya, itu ada proses transaksi yang dilakukan oleh Tikno terhadap ahli waris. Itu ini yang harus kita kaji ya. Kenapa pada waktu jalan sudah itu running, sudah katakan sudah given, tidak ada sudah tidak ada gugatan, muncul 2015 itu ada transaksi antara Tikno dengan pihak Wiman ya, atau KAPI karena KAPI sama Tikno itu masih saudara katanya. Saya tidak tinggal diam Pak. Saya mencoba mengkontak keluarganya Pak Teddy yang dikatakan ahli waris berdasarkan keterangan ada 4 orang, istrinya 1, anaknya 3, ya itu kenal baik dengan saya. Ternyata menurut keterangan ini, tolong dari LBHPP, menurut keterangan dari pihak ahli waris, kami menjual itu bukanlah itu sisa daripada splitting yang waktu diambil oleh jalan. Jadi yang dijual ke KAPI itu sisa dari luasan tanah Pak Pandi yang diambil jalan, tak sisa potongan jalan itu dijual kepada KAPI. Menurut keterangan pihak ahli waris, dan kemarin juga apabila mau dikonfirmasi silakan. Cuman dia sedang 1 minggu ini sedang ada di luar Jakarta. Ya, saya tidak tinggal diam.
saya ingin membantu, saya telepon Pak Syahiri semua saya kasih tahu. Nah ini yang jadi permasalahan. Harusnya antara Tikno dengan pembeli ini dihadirkan. Tikno menjual ke KAPI ini dihadirkan. Apa betul ya, dan pihak penjual dari keluarga Pak Teddy yang sisa itu dihadirkan juga. Jika sertifikat awal yang sudah disetting untuk jalan, itu sisanya yang dijual menurut keterangan pihak keluarga Pak Teddy. Berapa kurang lebih? Kalau tidak salah kata 3M lah, kalau tidak salah. Dia siap mempertanggungjawabkan. Nah ini saya untuk masukkan kepada LBH-PP. Ya. Bagi kami, bukan saya ingin membela Pemda karena sebagian daripada kebutuhan penjual. Jadi tidak ada alasan pihak KAPI menggugat kepada Pemda ganti rugi. Ya, yang harus digugat itu adalah penjual. Ya, pihak ahli waris Teddy itu menjual kepada KAPI itu. Kenapa Anda menjual tanah itu bermasalah? Misalnya Anda bermasalah. Nah ini harus diluruskan. Jadi secara akal sehat, riwayat jalan sudah begitu mulus. Di tengah perjalanan sudah berjalan sekian tahun muncul gugatan tuntutan dengan alasan ini belum dibayar. Padahal terus terang aja pemerintah daerah setiap pembebasan, bukan maaf ya kalau kata apa ini soal masalah data, mungkin ini ada perpindahan kantor, ada perpindahan ini dari pindah beberapa kali pindah ya kantor aset dari bagian umum perlengkapan sampai ke bidang aset ini sudah ada perubahan. Nah, ini kalau secara fisik ya, secara logikanya jalan sudah ada masalah. Makanya waktu itu begitu diserahkan oleh Pemda semua aset yang akan dibangun jalan itu clear dan langsung dibangun oleh PUPR. Dari Kementerian langsung tidak ada tuntutan apa-apa selama proses pekerjaan, tidak ada gugatan. Tapi kenapa tiba-tiba muncul sertifikat jual beli ya tahun 2014 ya Pak, 2014. Ini dari BPN katanya ada informasi bahwa itu tanah masih clear. Nah, apa clear itu sertifikat awal yang sudah diservising atau sisa yang clearnya yang dimaksudkan kepada BPN? Ya kalau yang dikatakan sisanya yang clear berarti KAPI membeli yang sisa, paham nggak? Ya itu ya Pak. Ini saya memberikan semacam satu bukan kesaksian, satu listening alasan-alasan kepada kenapa timur seperti begini. Ya tidak mungkin Pemda juga sembarangan ya. Jangankan tanah ya, pohon pun dibayar. Ya, saya paham pembebasan 3 fase betul, karena kalau Ibu ini tadi mengatakan 2097 betul, karena 97 saya sudah masih di Bapeda, dan waktu itu saya mencari uang kekurangan untuk menyelesaikan tanah yang di belakang Polres. Mohon maaf ya, saya jelaskan Pak. Betapa prihatin waktu itu saya didemo oleh masyarakat industri karena ada peralihan trayek. Saya katakan, Anda ini pendatang semua, apakah tidak miris dengan orang Kerawang yang mengorbankan harta bendanya untuk dijadikan badan jalan dengan harga Rp55.000? Pembebasan jalan pertama Rp5.000 Pak, dari Tanjung Pura ke Karangpawitan, karena bentuk salah. Tapi sekarang yang sudah jalan jadi yang menikmati harga NJOP sampai 21.000 harga tanah bukan orang Kerawang, bukan petani awal. Nah ini yang harus kita pertimbangkan secara manusia. Ya, ini hanya sebagai suatu gambaran bahwa mohon maaf kepada lembaga bantuan PP, kita selesaikan. Kalaupun terjadi ini yang suatu proses hukum, apa salahnya kita bermain beracara bahwa itu digugat oleh jalur hukum. Kalau Pemda ditekan sebagai suatu katakan yang dikatakan kunci penyelesaian masalah dari mana? Ya, kita selesaikan dulu cara ini. Dan nggak usah dengan cara, mohon maaf ya kalau dikatakan ada aksi demo itu bagi saya bukan tidak boleh, silakan saja, tapi kita lebih selesaikan secara prosedur dan hukum yang tepat. Begitu dari kejaksanya bisa menyikapi apa yang saya sampaikan. Nah ini bantahannya. Logika berpikir saya tadi, secara logika jalan sudah jadi,
2015 ada transaksi, ya. Nah, secara angka sehat, jalan sudah berjalan, kenapa ini terjadi? Nah, ini tidak bisa terjadi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.